Yang ketiga, sambutan dari Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro UMKM Kota Tangerang. Yang keempat, sambutan dari Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana. Yang kelima, foto bersama. Dan memasuki presentasi yang pertama dari Ibu Veronica Setiawan, sosialisasi perencanaan dan pengendalian dalam peningkatan produktivitas UMKM. Presentasi kedua dari Bapak Muhammad Laras, WhatsApp Bisnis untuk digitalisasi UMKM. Presentasi ketiga dari Ibu Ana Christine Silaban, strategi peningkatan penjualan UMKM berdasarkan konsep Green Product. Presentasi keempat Bapak Sofian Halim, membangun bisnis secara digital berbasis akad-akad syariah. Presentasi kelima dari Ibu Siska Widya Utami, pengelolaan keuangan untuk UMKM. Lalu tanya jawab topik pertama hingga kelima. Dilanjutkan dengan presentasi yang keenam dari Ibu Suri Mahrani, digital marketing untuk meningkatkan penjualan pada UMKM. Presentasi ketujuh dari Ibu Rona Simurangkir, digitalisasi pembukaan UMKM. Presentasi ke-8 dari Bapak Feber Sormin, sosialisasi perhitungan PPHW POP UMKM. Presentasi 9 Bapak Deden Tarmidi, Online Tax Service Explanation for UMKM. Dilanjutkan dengan tanya jawab topik ke-6 sampai dengan topik ke-10. Dan yang terakhir adalah penutupan. Selanjutnya, mari kita awali acara kita hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sofian Halim. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Zoom meeting acara digitalisasi UMKM, pembacaan doa ini dilakukan secara agama Islam. Bagi yang beragama non-Muslim, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bagi yang Muslim, silakan aminkan doa yang kami sampaikan ini. Mari awali doa ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, yang maha pengasih dan penyayang. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022, kami semua berkumpul di sini pada link Zoom meeting ini. Kami hendak menyelenggarakan acara pengabdian kepada masyarakat dengan tema digitalisasi UMKM, khususnya di Kota Tangerang ini. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini semua menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami dan bagi banyak orang. Ya Allah, ya Wahab, ya Allah yang maha pemberi karunia, berilah kami karunia, bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun bangsa ini dengan bimbingan dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Al-Batin, ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berikanlah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu ya Allah. Engkau yang maha pengampun, dan atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu ya Allah, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan lancarkanlah lidahku, serta mudahkanlah urusanku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti, dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Untuk acara selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Memasuki agenda selanjutnya, sambutan dari Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Tangerang. Yang terhormat Ibu Hastuti Handayani APMAP, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar ya, Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Pak Kadis Indakop UKM. Seyogyanya beliau yang hadir pada hari ini untuk memberikan sambutan, tapi karena beliau sedang isoman sehingga menugaskan kepada kami. Mari kita doakan semoga beliau lekas pulih kembali dan Bapak Ibu barangkali UMKM ataupun juga tim dari Mercu Buana yang sedang isoman, kita doakan semua segera pulih kembali ya. Yang kami hormati Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana serta Bapak Ibu narasumber yang ada pada pagi hari ini dan juga Bapak Ibu hadirin peserta webinar UMKM yang ada di Kota Tangerang yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan acara webinar digitalisasi UMKM yang terselenggara atas kerjasama Dinas Indakop UKM bekerja sama dengan Universitas Mercu Buana dan yang ini adalah yang kedua kalinya. Sebagaimana diketahui, pada tahun lalu kita telah berkolaborasi dalam penyelenggaraan webinar pembukuan dan pajak bagi UMKM. Kegiatan ini merupakan wujud konkret dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Universitas Mercu Buana. Untuk itu kami mengapresiasi sekali atas perhatian dan kontribusi dari Sivitas Akademika Universitas Mercu Buana kepada masyarakat ataupun pelaku usaha yang ada di Kota Tangerang. Bapak Ibu yang saya hormati, UMKM memang saat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Sejarah telah menunjukkan bahwa pada saat krisis tahun 97-98, UMKM dapat bertahan
menghadapi krisis ekonomi. Memandang bahwa peranan UMKM sangat vital, maka pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan UMKM saat ini di Indonesia. Ini dilihat dengan banyaknya instansi pemerintah yang turut berperan dalam membina serta memfasilitasi UMKM sesuai dengan perannya masing-masing dan sesuai sektornya. Sehingga sampai saat ini tercatat ada 14 kementerian dan lembaga yang turut serta melakukan pembinaan terhadap UMKM. Dapat kami sampaikan secara umum permasalahan yang dihadapi UMKM ini antara lain adalah pertama, masih kurangnya mungkin SDM yang berkualitas, khususnya dalam proses manajemen organisasi, teknologi maupun pemasaran. Kemudian lemahnya kompetensi kewirausahaan. Berikutnya masih terbatasnya kapasitas UMKM untuk mengakses permodalan maupun informasi teknologi dan pasar serta faktor produksi lainnya. Dan juga masih besarnya biaya transaksi akibat iklim persaingan usaha yang kurang mendukung. Dan terakhir adalah perolehan legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi UMKM. Bapak Ibu pelaku UMKM yang kami cintai, wabah virus corona ini memang memberikan dampak yang cukup besar terhadap keberlangsungan UMKM. Sejak kasus pertama COVID-19 dinyatakan masuk ke Indonesia awal Maret 2020, sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah sangat merasakan dampaknya yang sangat signifikan. Yang menyebabkan turunnya permintaan secara signifikan menjadi permasalahan utama yang diadukan oleh pelaku. Kemudian kebijakan pembatasan sosial berskala besar, PPKM, maupun membuat pelaku UMKM khususnya yang berskala mikro, kecil, semakin terpuruk. Hal ini disebabkan karena usaha UMKM bersifat harian dan banyak mengandalkan interaksi langsung dengan customer-nya. Kemudian juga ruang gerak yang semakin terbatas membuat pelaku UMKM kesulitan melakukan pemasaran produknya, sehingga permintaan mengalami penurunan secara drastis. Semakin lama pandemi COVID-19 berlangsung, sangat dirasakan dampaknya bagi UMKM dengan segala keterbatasan, baik itu aspek SDM, teknologi, pemasaran, bahkan permodalan. Saat ini pemerintah perlu melakukan mitigasi terhadap dampak COVID-19 bagi UMKM lebih lanjut. Kehadiran pemerintah melalui pemberian stimulus ekonomi, bantuan modal usaha kepada usaha mikro dalam rangka pemulihan ekonomi diharapkan dapat mendorong reaktivasi usaha mikro yang mati suri sehingga dapat memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan juga beberapa program kebijakan pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Indakop UKM dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan UMKM antara lain peningkatan kompetensi UMKM melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis dan juga pendampingan di bidang kewirausahaan dan manajemen, baik itu teknologi, pemasaran, HKI, dan halal, seperti yang Bapak Ibu hadiri pada pagi hari ini. Dan juga peningkatan kompetensi dan kapasitas usaha melalui kerjasama dengan bank, baik non-bank mengenai berbagai pola pembiayaan, permodalan bagi UMKM, seperti Tangerang Emas dan juga KUR. Saat ini pemerintah Kota Tangerang sudah menandatangani MOU dengan Bank BRI, membantu Bank BRI bagaimana penyerapan KUR bisa diserap oleh para pelaku UMKM yang ada di Kota Tangerang. Kami berharap Bapak Ibu yang berkendala terhadap akses permodalan, silahkan manfaatkan program KUR yang ada di perbankan pemerintah yang ada di pemerintah Kota Tangerang saat ini. Dan kami sangat-sangat menghimbau untuk menghindari baik itu bank keliling ataupun pinjol, karena KUR dengan ketentuan pemerintah suku bunga yang sangat rendah itu sangat-sangat membantu bagi para pelaku UMKM.
bantuan stimulus modal usaha di masa pandemi COVID seperti Tangerang Bisa maupun BSMUM itu sudah diberikan oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Dan juga peningkatan kemitraan UMKM dengan usaha besar, baik itu retail modern maupun marketplace seperti Tokopedia, dalam rangka perluasan ataupun pengembangan jaringan pemasaran baik secara offline maupun online, yaitu toko Ayo Rangkul milik pemerintah Kota Tangerang, yang isinya adalah UMKM yang ada di Kota Tangerang. Dan terakhir juga fasilitasi pendaftaran merek, baik itu izin edar, SPP PIRT, sertifikasi halal, dan perbaikan kemasan. Demikian Bapak Ibu, semoga kehadiran Bapak Ibu para pelaku UMKM dalam forum ini, dalam webinar ini, kami sangat berharap nantinya dapat meningkatkan wawasan, kompetensi, dan kapasitas Bapak Ibu dalam mengelola dan memajukan usaha yang dijalankan, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memperluas pemasarannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar digitalisasi UMKM ini secara resmi kami buka. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta, selamat mengikuti webinar sampai selesai, karena memang momen seperti ini sangat jarang dan turut sertanya kampus perguruan tinggi yang ada saat ini berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM. Kami sangat berucap terima kasih sekali kepada kampus Mercu Buana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Hastuti. Selanjutnya sambutan dari Kaprodi S1 Akuntansi Universitas Mercu Buana, Ibu Dr. Hari Setiawati AKMSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara MC. Mohon maaf ya, saya sedang kurang fit, jadi suaranya mungkin terdengar kurang ringan ya, agak berat suara saya. Kemarin demam, kemudian flu, kepala sakit ya, jadi isolasi sendiri di rumah ya, karena saya tidak berani keluar-keluar, tapi saya juga tidak mau tes ya. Jadi saya di rumah saja, alhamdulillah sudah berkurang hari ini, tinggal flu-nya saja. Jadi mohon maaf suara saya kurang sempurna mungkin ya. Semoga bisa diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hastuti Handayani selaku Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Tangerang, mewakili Bapak Teddy Bayu Putra Esos MSI, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Tangerang. Ibu Dr. Sawarni, Kepala Biro PPM dan PUMB, barangkali hadir atau mungkin yang mewakili. Kalau di link sebelah tadi diwakili Mas Bowo. Ya, saya tidak lihat tadi di sini Mas Bowo karena ada di link sebelah. Kemudian peserta pengabdian masyarakat di sini ya, yang kalau tidak salah itu UMKM Kota Tangerang, maksudnya mungkin masyarakat pelaku UMKM mungkin ya Pak Dedenya, masyarakat pelaku UMKM kan, bukan karyawan dinas UMKM ya. Betul, Bu. Oke. Kemudian Bapak Ibu tim PPM KLN, kalau saya lihat tadi ada 9 tim ya di sini. Ada, saya sebutkan singkat saja, Ibu Vero, Pak Laras, Bu Ana, Pak Sofyan, Bu Siska, Bu Rona, Bu Suri, Pak Feber, dan Pak Dr. Deden sendiri. Juga MC dan moderator jika ada. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua dan memberi nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita semua dimudahkan hadir dalam acara ini. Alhamdulillah.
Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istrinya, keluarganya, serta para sahabatnya. Yang semoga beliau Rasulullah SAW memberikan syafaat atas izin Allah kepada kita semua di yaumil akhir kelak. Insya Allah, amin. Mari kita awali acara ini dengan membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohonkan kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu pelaku UMKM di Kota Tangerang, serta terima kasih juga kepada seluruh PPM UMB, juga Tendik yang telah membantu penyelenggaraan kegiatan ini, barangkali ada. Acara ini merupakan salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu Dharma yang ketiga, pengabdian pada masyarakat. PPM yang diselenggarakan oleh program studi S1 akuntansi UMB ini merupakan gabungan antara kerjasama luar negeri atau KLN, kemudian PPM kerjasama dalam negeri atau KDN, dan internal. Kerjasama luar negeri ini kerjasama dengan University Science of Malaysia yang seharusnya Ibu Profesor Hazlina, namun beliau berhalangan hadir kali ini. Dan kerjasama dalam negeri itu dengan pemerintah Kota Tangerang, khususnya Buku Dinas Kementerian Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Terima kasih sekali lagi kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang yang alhamdulillah masih bersedia menjadi mitra PPM UMB. Saya pribadi pernah mengantar mahasiswa untuk kunjungan lapangan ke dinas tersebut. Mahasiswa Magister Akuntansi pada saat itu. Saya mengajak 30 mahasiswa langsung ke situ. Apakah Ibu Hastuti dulu masih ada atau tidak, saya lupa. Dan saya juga pernah melakukan riset ya sekitar tahun 2011. Riset saya di UMKM Tangerang Kota dan Kabupaten itu yang mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Itu riset tentang pemodelan pembiayaan mikro. Gitu. Saya sering datang ke kantor itu tiap hari ya. Tapi mungkin kita belum bertemu ya dengan saya belum bertemu mungkin dengan Ibu ya. Qadarullah pandemi COVID-19 hingga kini belum diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kegiatan PPM ini diselenggarakan secara webinar. PPM itu kegiatan yang wajib dilakukan setiap tahun Bu. Sebelum pandemi COVID kami melakukannya secara langsung terjun ke lapangan, tidak pernah webinar ya. Kita langsung ke lapangan dengan masyarakat atau memberikan pelatihan di kantor seperti itu selama ini ya. Qadarullah ini sudah tahun kedua atau ketiga PPM diselenggarakan secara webinar karena COVID. Semoga acara ini berjalan lancar hingga selesai dan bermanfaat bagi peserta. Ini pesertanya berapa kecamatan Pak Deden? 13 kecamatan Bu di bawah Kota Tangerang ya. Oh semua ya, berarti Ciledug juga ada ya? Saya ada di Ciledug ya. Iya ada Bu. Jadi masing-masing kecamatan mengirimkan wakilnya. Ciledug UMKM apa Ciledug? Ciledug Prima hadir. Banyak Bu, Ciledug keren-keren juga UMKM-nya Bu. Iya. Semua kecamatan di Kota Tangerang tuh punya produk-produk yang khas Bu, spesifik gitu. Iya, makanya Ciledug ini banyak sekali orang pusat. Iya banyak. Ada di sini. Terus apa namanya? Ini Bu. Apa sekarang kan mau ada pemecahan provinsi ya? Ada 9 provinsi kan kalau nggak salah Tangerang nanti ibu kota provinsi itu. Ya, Tangerang masuk ibu kota provinsi. Kemudian jadi saya lihat di apa namanya berita dari Wacana ya, apakah benar atau salah itu. Ya. Nah, itu semoga ada manfaatnya pelatihan ini dan kalau bisa ongoing terus ya Pak Deden. Jadi seperti ada desa binaan ya. Seperti yang saya lakukan dulu waktu saya di Kaprodi Magister Akuntansi, saya melakukannya dengan Kabupaten Lebak. Ya, itu Kabupaten Lebak, justru saya langsung dengan bupatinya Bu Iti itu terus dibina sampai detik ini. Jadi dibina terus itu Lebak MKM-nya dan BUMDes ya, di Lebak itu BUMDes.
dibina. Nah, kalau bisa ini UMKM Kota Tangerang dibina terus, Pak. Nanti mungkin berikutnya apa lagi, terus aja itu lebih bagus karena kan kalau kerjasama dalam negeri berarti kan ada nota kesepakatan dan kesepahaman ya. Begitu Siap. mungkin. Baik, demikian beberapa patah dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena dan setelah ini mungkin saya langsung live ya karena walaupun saya sakit, pekerjaan di kantor yang terkait dengan prodi dan fakultas itu tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya harus tetap bekerja walaupun di rumah. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengikuti padahal pengen banget ini paling ngikutin sebentar atau mungkin saya buka jendela tapi saya kerja nyambi gitu ya kali Pak Deden ya. Pengen tahu Iya, juga siap. penasaran. Jadi Iya, saya siap. tutup dengan doa kafaratul majelis karena nanti jika saya meninggalkan link ini tentunya tidak sempat nanti menutup. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis karena semua yang salah, yang buruk datangnya dari saya pribadi, mohon dimaafkan karena kekurangan ilmu saya dan semua yang baik-baik tentu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla Asyhadu an ilaha la illa ilaha illa anta anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari. Dilanjutkan untuk presentasi yang ketujuh, digitalisasi pembukuan UMKM oleh Ibu Rona Simorangkir. Waktu kami persilahkan. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Salam sehat dari kami, dosen Mercu Buana. Perkenalkan nama saya Rona Tumiur Mauli Karolin. Saya akan membawakan mengenai digitalisasi pembukuan UMKM. Izin saya share screen ya Bapak Ibu. Oke. Di mana sebelum-sebelumnya presentasi dari rekan-rekan saya ada disinggung mengenai bagaimana cara kita membuat laporan keuangan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Berikut beberapa, saya pertegas lagi, ada beberapa item yang perlu kita perhatikan sebagai UMKM untuk menyediakan laporan keuangan. Ya, persyaratan dari menurut standar akuntansi keuangan itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu laporan posisi keuangan akhir periode, contoh seperti laporan kas dan setara kas, laporan piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, ekuitas. Dan di sini juga ada laporan laba rugi dan berikut laporan catatan atas laporan keuangan. Nah, yang di sini contoh dari laporan penjualan Bapak Ibu. Ya, jadi nanti minimal Bapak Ibu ada rekap laporan penjualan. Terus juga di sini ada laporan transaksi pembelian ya, pembelian kepada supplier. Saya Bapak Ibu ada membeli barang ke supplier. Nah, ini catatannya. Terus juga ada catatan untuk piutang. Jadi untuk customer-customer yang melakukan pembelian kredit, ini perlu kita catat piutangnya. Di sini juga ada catatan mengenai utang kita. Jadi apabila kita berutang kepada pihak ketiga, Bapak Ibu perlu membuat catatan buku piutangnya, buku utangnya juga. Di sini saya memperkenalkan mengenai aplikasi akuntansi UMKM. Bapak Ibu dapat menginstal di Play Store. Jadi Bapak Ibu coba search nanti untuk praktek ya Bapak Ibu ya. Di sini ada aplikasi akuntansi UKM namanya. Di sini aplikasinya gratis Bapak Ibu. Di sini ada disebutkan donasi. Kalau Bapak Ibu ingin berdonasi terhadap aplikasinya, ini serelanya saja. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Cara installnya bagaimana? Buka nanti Play Store, ya Bapak Ibu pilih aplikasi akuntansi UKM.
Setelah itu, setelah diinstal, ya Bapak Ibu registrasi, jangan lupa registrasi, isi email, terus data-data seperti data nama, ya, nama usahanya. Nah, jadi di sini Bapak tulis nama usahanya apa, terus juga alamatnya, nomor telepon, dan email. Nah, setelah itu nanti dalam software kita bisa lihat itu ada jurnal, ya, membuat laporan. Jadi laporan keuangan nanti Bapak Ibu otomatis, Pak, Bapak Ibu ya. Jadi bisa kita lihat setelah nanti kita input transaksi. Nah, di sini juga ada pengaturan seperti pengaturan perusahaan, pengaturan modal awal, ya, pengaturan kode rekening, terus ada pengingat. Terus juga di sini ada security. Kalau kita mau buat password untuk softwarenya, ya. Terus ada backup. Backup nanti kita bisa simpen di dalam Google Drive, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau handphone kita takutnya penuh, ya, kita linkkan dengan Google Drive. Ini transaksinya bisa dilakukan di handphone ataupun misalnya di laptop. Terus juga di sini ada kalkulator dan bantuan lainnya. Izin di sini juga ada 2 cara inputnya, yaitu cara pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan transaksi seperti ini. Misalnya ada kas sebagai debit, terus modal pemilik sebagai kredit, ya. Terus cara kedua, nah ini kita bisa udah tahu, ya, nggak perlu lagi setting-setting akunnya, sudah standar. Bapak Ibu tinggal input-input, misalnya modal siapa, ya, terus juga kasnya berapa, jumlahnya berapa, itu aja. Karena akunnya, kan kita pusing ya setting-setting akun, jadi sudah disetting. Nah, di sini saya mau putar sedikit video Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam video ini. Tidak terdengar suaranya, Bu. Suaranya kedengeran? Suara videonya tidak terdengar. Tidak terdengar? Tidak terdengar. Saya udah besarin nih. Nah, ini cara memasukkan transaksi. Contoh kita melakukan penjualan, ya. Jadi itu ada kita masukkan kas dengan pendapatan. Jadi ini adalah cara pertama Bapak Ibu, ya. Jadi kita memasukkan secara manual. Kita masukkan transaksinya. Di situ contoh ada setor modal awal. Kita masukkan di situ kas, ya, tanggalnya, masukkan. Di sini masukkan tanggalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih, ya, tanggalnya di setting. Setoran modal awal, ya. Terus kita masukkan jumlahnya berapa Bapak Ibu.
Jadi kasnya berapa? 10 juta misalnya ya. Terus di sini kita masukkan di situ modal pemilik. Karena tinggal klik aja ya modal pemilik. Nah, debit dan kredit harus balance Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat totalnya di bawah. Nah, setelah sudah oke, bisa kita simpan nantinya. Nah, nanti kalau kita mau caranya mau menambahkan, itu tinggal plus aja. Bapak Ibu ada tanda plus ya. Nah, itu bisa nambah. Nah, di sini dengan cara kedua. Cara kedua, itu kita tinggal masukkan saja, pilih pemasukan. Ya, pemasukan itu bisa dari penjualan atau misalnya kita setor modal. Ya. Pilih pemasukan, terus simpan ke kas. Tambah ya, tambah modal pemilik. Jadi dipilih saja, jadi nggak perlu setting-setting akun Bapak Ibu seperti yang di awal. Kalau yang di awal itu kita mesti manual. Terus tinggal kita ketik keterangannya, setoran modal awal, jumlahnya 10 juta. Jadi itu langsung sudah disetting debit kreditnya Bapak Ibu. Ini lebih mudah yang kedua. Tinggal simpan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini laporan keuangan bisa didapat dari aplikasi ini Bapak Ibu. Nanti satu saat Bapak Ibu mau mengajukan pinjaman ke bank ataupun misalnya lembaga non-bank, itu menggunakan aplikasi ini sudah mewakili Bapak Ibu. Nah, jadi di sini transaksinya sudah ketahuan ya, setoran modal awal kita bisa lihat di jurnalnya. Nah, laporan jurnal sudah ada ya. Kita bisa lihat nanti laporan-laporan yang lainnya. Nah, ini selanjutnya nanti dapat Bapak Ibu lakukan ya transaksi-transaksi berikutnya nanti sampai keluar laporan Bu. Ya Bapak Ibu ya, laporan seperti laba rugi ya, terus laporan raca itu udah otomatis keluar dari software ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot di Excel buatnya. Ya. Ini contoh transaksi yang berikutnya ya. Nah, ini kita bikin peralatan 2 juta. Kita beli peralatan ya. Pengeluaran. Jadi kita pilih pengeluaran. Ya, kalau kita mau membeli sesuatu itu pilih ke pengeluaran. Keluar dari mana? Kas. Nah, untuk apa? Peralatan. Ya, dibikin keterangannya membeli peralatan jumlahnya 2 juta. Nah, langsung simpan. Jadi ini sudah ada langsung di jurnalnya. Nah, ini transaksi selanjutnya ya. Ini saya percepat. Nanti selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengikuti sampai nanti selesai. Ini contoh dari transaksinya sih. Ya. Contoh ada beberapa sudah kita masukkan. Nanti kita mau lihat laporannya. Nah, kita lihat laporannya Bapak Ibu. Laporan jurnalnya. Nah, ini sudah kelihatan ya debit dan kreditnya. Kita bisa bandingkan antar bulan. Ya, antar bulan nanti bisa kita bandingkan misalnya bulan lalu sama bulan sekarang.
Terus juga ada laporan untuk ininya, perkiraan kita pilih kas. Nah, ini ada buku kasnya Bapak Ibu. Ya. Buku kas sudah ada. Tadi kan persyaratan dari EMKM adalah harus ada laporan kas ya. Terus ada persediaan. Sudah ada persediaan. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot lagi. Tinggal nanti di capture aja, kirim gitu. Nah, ini piutang ya, laporan piutang. Nah, ini neraca saldo, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan puyeng ya kalau akuntansi ya. Nah, ini udah dibantu dengan aplikasi ini. Sangat mudah sekali ya. Nama akuntansinya akuntansi UKM. Ini laba rugi, laporan laba rugi Bapak Ibu. Laba ruginya udah ada laporannya. Ya, lebih mudah jadinya. Yang tidak mengerti akuntansi ini sangat membantu Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi saya ingin memperkenalkan aplikasi yang sangat memudahkan untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini bisa dibandingkan laporannya antar bulan juga bisa ya, antar tahun juga bisa. Ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi ya Bapak Ibu ya. Ini bisa diekspor, sorry. Ini bisa diekspor ke Excel. Dan juga bisa SPT, Bapak Ibu. Jadi kita dibantu juga untuk laporan SPT-nya, PPN, ke pajak. Ya, jadi nanti Bapak Ibu untuk laporan pajak nggak perlu pusing lagi. Jadi kalau misalnya memang di usaha UMKM-nya sudah termasuk pajak, itu laporan pajak sudah bisa kita buat. Mungkin itu aja Bapak Ibu, terima kasih Sundari untuk waktunya. Saya stop share ya. Baik, terima kasih Ibu Rona. Dilanjutkan untuk presentasi yang ke-8, sosialisasi perhitungan PPh WPOP UMKM oleh Bapak Feber Sormin. Waktu kami persilahkan. Ya, makasih Mbak Sundari nih waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu, saya untuk dua ini nih, untuk tema kali ini tadi pagi sudah mengikuti banyak judul-judul yang sifatnya itu mengembangkan UMKM, bagaimana mengelola UMKM, bagaimana membuat produk UMKM gitu loh. Nah, bahkan terakhir nih yang dari Ibu Rona nih, bagaimana membuat laporan UMKM, pembukuannya itu menarik itu Bu. Jadi ini kita lanjutkan aja untuk sesi berikutnya. Ya, perkenalkan nama saya Feber Sormin, tim saya ada Pak Deden dan Pak Muhammad Larasudianto. Kali ini saya akan membawakan topik tentang sosialisasi perhitungan pajak penghasilan UMKM orang pribadi ya, yang kemarin itu kita dengar-dengar tentang adanya perubahan undang-undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi tadi kalau tadi pagi sudah berbicara masalah UMKM dari berbagai aspek, terakhir masalah pelaporannya. Nah, tiba saatnya kita ini bicara bagaimana dari sisi perpajakannya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, saya akan coba lebih karena bahasa pajak nih bahasa yang kadang-kadang ruwet kedengarannya, bagi udah ruwet susah lagi kan. Nah, saya coba akan mempresentasikan dengan yang semaksimal sederhana. Goalnya adalah Bapak Ibu tahu ada perubahan undang-undang perpajakan dan tahu ada perubahan tarif saja. Yang lainnya mungkin yang kalau lebih rinci-rinci nanti serahin kepada ahlinya aja nanti. Nah, sebagaimana adanya kita sama-sama dengar bahwa saat ini ada perubahan undang-undang perpajakan ya, yang dulu itu terpisah-terpisah. Sekarang dengan rohnya perpajakan itu didorong supaya peraturan-peraturan itu dan sistem perpajakan itu lebih adil, lebih sehat ya, lebih efektif dan akuntabel. Nah, ini diharapkan dengan sistem perpajakan kita ini lebih pro WP ke depan. Maka dari sejak ini pemerintah sekarang mulai mendorong nih tentang perpajakan, tentang kepatuhan, termasuk juga untuk yang UMKM. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Harmonisasi HPP ini
ada perubahan yang mendasar ya, yang perubahan yang mendasar kita lihat dari peraturan itu. Kalau dulu undang-undang itu terpisah, ada PPH, ada undang-undang PPN, ada undang yang lain gitu loh. Nah, dalam hal ini digabung dia. Ini tujuannya untuk menyederhanakan, dan dalam undang-undang ini kalau kita baca semuanya ini terdiri dari hampir 9 bab. Bab pertama itu tentang bagaimana asas tujuannya, terus di bab 2 itu bagaimana ketentuannya. Dulu ada namanya KUP, Undang-Undang KUP. Nah, sekarang udah digabung nih. Nah, terus ada juga tentang pajak penghasilan, dulu ada namanya Undang-Undang PPH. Terus ada lagi pajak pertambahan nilai, ada Undang-Undang PPN. Nah, ini semua digabung menjadi satu. Bahkan kemarin ada undang-undang teks amnesti yang dulu undang-undang nomor 1 itu, sekarang dalam hal ini dikasih. Ini bukan peraturan sementara jadinya. Jadinya ini program pengungkapan. Namanya bukan teks amnesti, tapi kita sering bilang itu PPS. Kita sering singkat PPS. Pengungkapan program sukarela. Nah, ibu-ibu yang sudah banyak tadi tabungannya tadi menjual UMKM-nya itu jangan lupa Bu, dilaporkan nanti kalau belum dilaporkan. Karena kasihan nanti kalau diwariskan ke anaknya itu belum dilaporkan orang tuanya gitu loh. Nah, sekarang nih saya mau bahas tentang sedikit masalah asas. Kadang-kadang kita sebagai pembayar pajak WP ya sering kita melihat langsung berpikiran negatif kepada petugas pajak. Karena kita menganggap namanya petugas pajak itu hanya mungut aja gitu loh. Padahal banyak masalah-masalah. Saya kira Bapak Ibu tidak menyalahkan petugas pajaknya karena memang tugas mereka itu sama dengan kayak ibu-ibu yang jualan di pasar-pasar tiap pagi ditagih oleh petugas retribusi. Memang tugasnya dia ini menagih, bukan karena dia terpaksa, memang disuruh oleh peraturan-peraturan, sehingga itu tidak perlu kita harus benci. Jadi asas perpajakan undang HPP ini sebenarnya ada menganut asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan serta kepentingan nasional. Ini menjadi dasarnya undang-undang ini. Nah, dari sini juga tentunya punya tujuan ya, bagaimana pertumbuhannya, tujuannya untuk bagaimana penerimaan negaranya, berkeadilan, bagaimana perluasan basis pajak, kepatuhan sukarela. Nah, inilah menjadi asas dan tujuan Undang-Undang HPP ini ada. Nah, dari sini, dari adanya asas dan pertumbuhan semangat untuk kepatuhan sendiri, maka ini diklaster lah dia, dibuatlah klaster-klaster. Jadi kalau dulu sering kadang-kadang kita sebutkan undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN gitu loh. Nah, dengan adanya gabung ini nih, maka itu udah satu, namanya undang-undang HPP. Tapi bukan berarti kayak tadi yang sampaikan Muruna, harga pokok penjualan, bukan ya. Ini harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi saya akan coba bahas tentang pajak penghasilannya di sini, yaitu yang sesuai dengan topik saya bagaimana menghitung. Nah, salah satu keunggulan di PPH di sini yang sekarang ini kita lihat adalah bagaimana tentang tarif keberpihakan ya, keberpihakan tarif itu kepada masyarakat, khususnya kepada menengah ke bawah nih, tentang tarifnya, tentang penyederhanaan perhitungannya, terus bagaimana batas peredaran yang tadinya itu mau 100 juta ke hasil UMKM. Nah, kalau dia kena PP 23 nih, undang-undang PPN tetap aja kena itu 1%, sekarang 0%. Nah, sekarang nih pemerintah bantu lagi ada batas tertentu. Nanti kita lihat perhitungannya. Terus ada juga pemberian natura. Dulu natura itu masih simpang siur, masih terkadang masih dibawa ke grey area. Grey area itu harusnya nggak hitam, nggak gelap gitu loh. Nggak putih, ada tengah-tengah dia. Nah, sekarang diperjelas nih bahwa natura itu dibolehkan ya, asal kalau Bapak Ibu nanti menerima dari kantornya, dari tempat usahanya, tentu nih dapat apa sembako gitu kan. Nah, Ibu harus hitung itu bisa dimanfaatkan sebagai pengurang laba juga. Nah, ini yang menjadi goalnya target kita hari ini, yaitu bagaimana perubahan tarif itu sendiri. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita lihat dari perubahan ini, undang-undang yang lama dengan yang baru, memang kelihatan sekali, sangat kelihatan sekali perubahan-perubahannya. Dulu dia ada lapisan ya, dulu kan lapisan 0 sampai 50 juta, 50 sampai 250, 250 sampai 500 juta, dan di atas 500 juta. Maka dikenakan tarif progresif namanya, yaitu 5, 15, 25, 30. Nah, dalam hal ini sekarang nih, dengan berlakunya Undang-Undang PPH nomor 7 ini dari 1 Januari kemarin, maka yang tadinya 50 sekarang dinaikkan 60 juta. Jadi kalau kayak tadi disampaikan oleh Bu Siska atau siapa tadi tuh, kalau 1 bulan misalnya hasil omset usahanya misalnya cuma 4,5 juta, ya berarti tidak kena pajak. Jadi jangan menghindar, karena banyak orang kadang-kadang karena tidak paham, waduh dia takut nih,
Dia padahal sudah punya NPWP. Waktu bikin usaha punya NPWP. Tapi begitu dia mau lapor, takut bayar pajak. Padahal harusnya penghasilan itu belum dikenakan pajak, tetapi ada wajib lapor. Jadi ada Bapak Ibu, supaya kami kita luruskan pemahaman ini bahwa melapor pajak bukan berarti harus membayar pajak. Itu penting. Sekali lagi, melapor pajak bukan berarti harus membayar pajak. Membayar pajak itu karena tentunya di atas tertentu. Ada namanya penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi kalau 60 juta di bawah itu nggak kena. Nah, inilah kemudian. Nah, cuma memang ada penambahan, yaitu adanya penambahan tarif dari 25, 30, 35%. Karena ternyata setelah beberapa tahun itu dianalisis, ternyata di Indonesia ini ada juga, Bu. Di Indonesia ini banyak yang punya penghasilan di atas 5 miliar setahun. Jadi ini juga makanya tambahin tarif ini. Nah, yang pasti ini masih pro untuk namanya usaha-usaha. Jadi kalau tempat Ibu ada pegawai-pegawai yang sepanjang usaha ya inilah yang dipakai tarif-tarif ini. Termasuk dalam pelaporan pajaknya nih, tahunan nih. Nanti dibuat tuh, kalau yang sekarang kan masih yang lama nih, masih undang-undang PPH, nanti di tahun 2023, karena undang-undang HPP ini berlaku 2022. Jadi yang sekarang SP tahunan masih dipakai dengan undang-undang yang lama. Nah, bagaimana? Jadi kita bandingkan antara undang-undang PPH dengan undang HPP. Sebagai contoh, penghasilan 5 juta, penghasilan setahunnya 60 juta kali 12 ya, ada PTKP, penghasilan tidak dikenakan pajak, ya itu udah standar peraturan di perpajakan, maka yang dikenakan cuma 6 juta. Nah, kalau 6 juta ini pakai undang-undang PPH yang sebelumnya, maka itu pajaknya 300.000. Sementara undang-undang sekarang juga itu karena itu tetap dianggap 6 juta, maka itu 300.000. Tetapi kalau sampai misalnya penghasilnya contoh 9 juta, kalau kayak tadi Ibu Laras bilang tadi satu ini berapa gitu, itu sangat terdeteksi itu sama pajak. Maka kalau 9 juta dikali 12, maka itu 108 juta. Nah, PTKP-nya 54 juta, maka yang dikenakan itu cuma 54 juta. Nah, dari 54 juta ini, maka ini dikalikan dengan pakai undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, maka itu berbeda, lebih mahal, lebih besar undang-undang perpajakan yang sebelumnya. Karena kenapa? Karena tarifnya itu loh. Kalau dulu 5% kali 50 juta, 15% kali sisanya 4 juta. Nah, kalau yang sekarang karena dia belum nyampe di bawah, masih belum nyampe di atas 60 juta, maka inilah keuntungannya salah satu undang-undang HPP ini, tarifnya lebih rendah sehingga dia cuma bayar 2,7. Dia tidak perlu kena lapisan kedua, dia hanya kena lapisan pertama. Begitu juga perhitungan-perhitungan sebelumnya yang 10 juta, yang lebih tinggi itu juga akan lebih berimbang dia. Jadi kalau ada orang bilang undang-undang HPP kita ini berat gitu, enggak. Pemerintah ini berupaya Bapak Ibu untuk meringankan tentang tarif-tarif ini. Hanya kan kita juga perlu pembanding dengan negara-negara lain ya, pembanding karena banyaklah pertimbangan negara kita menetapkan tarif ini. Nah, sekarang bagaimana dengan UMKM? Nah, ini yang menarik nih. Nah, kalau dulu ini Bapak Ibu, kalau tadi Ibu Rona sudah menyebutkan per bulan berapa omsetnya, bla 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 gitu ya, ada laba ruginya gitu loh. Kalau untuk UMKM ya mungkin catatan aja kali, nggak perlu pakai laporan laba rugi, tapi cukup dengan misalnya ini peredaran usahanya 1 bulan berapa, Februari berapa, Maret berapa. Totalin aja dari catatan Ibu ya. Nah, dari situ nanti kalau undang-undang yang lama itu dikenakan itu. Contoh nih, begitu terjual 100 juta di Januari kemarin, maka dikenakan pajak sudah. Yaitu sekitar 0,5% dari 100 juta itu omsetnya itu. Kalau misalnya Februari, terjual misalnya contoh nih, cuma 30 juta omset saya 3 hari bulan ini, karena 1 juta 1 bulan. Maka itu juga kena pajak, 0,5 tetap. Nah, tiba-tiba omsetnya cuma 20 juta, makin rendah lagi, tetap kena pajak. Itu kalau mengikuti undang-undang peraturan yang sebelumnya. Nah, kalau dengan sekarang nih, dengan berlakunya undang-undang HPP yang sekarang per 1 Januari, itu dirubah total tuh. Karena pemerintah ingin membantu UMKM. Makanya kalau Bapak Ibu mendengar bahwa pemerintah tidak pro UMKM, ini salah satu contoh ini. Ini contohnya pro pemerintah mendukung UMKM. Maka kalau dulu dia kena pajak, sekarang enggak. 500 juta pertama itu tidak kena. Jadi kalau misalnya tadi 100 juta, kalau undang lama itu kena. Sekarang enggak. Di bulan kedua 20 juta, 30 juta misalnya omsetnya.
Kalau yang lama kena 0,5. Kalau sekarang belum. Di Maret juga begitu, cuma 20 juta yang lama kena, kalau yang sekarang belum. Itu ditotalkan semua sampai 500 juta dari Januari. Setelah 500 juta Bapak Ibu, barulah dikenakan tarif seperti biasa. Ini perhitungan yang menurut saya sangat pro, sangat mendukung keberlangsungan UMKM, sehingga dengan begitu UMKM ini punya nafas ya, punya nafas bahwa bagaimana membayar pajak itu sendiri. Nah, saya kira itu aja Bapak Ibu tentang perhitungan ini. Jadi kalau menurut saya perhitungan perpajakan ini baiklah kita rubah segmen kita karena ada perubahan-perubahan. Maka dasar itu makanya kami dari kampus juga ingin menyampaikan bahwa ada perubahan-perubahan loh cara menghitungnya loh gitu loh. Jadi Bapak Ibu kalau yang punya NPWP yang mau melapor besok yaitu dan mau perpajakan hari ini juga yang menggunakan setiap bulan bayar gitu, sebaiknya mulai dari Januari, ini berlaku tahun 2022 ya Bu ya, bukan 2021. Jadi 500 juta pertama mungkin belum gitu loh. Saya kira itu aja Bapak Ibu, dan dari saya barangkali nanti kita akan perdalam di pertanyaan-pertanyaan nanti. Kayak tadi ada pertanyaan tadi, saya kira pertanyaan tadi nanti akan kita rangkul dari pertanyaan itu. Mungkin dilanjut dulu mungkin dari teman saya Pak Deden mungkin. Ya gitu aja Bu Sundari. Terima kasih Pak Feber. Dilanjutkan untuk presentasi yang ke-9, presentasi yang terakhir dari Bapak Deden Tarmidi, Online Tax Service Explanation for UMKM. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Kita tiba di presentasi terakhir ya, di topik terakhir tentang Online Tax Service Explanation MSME in Tangerang City. Jadi setelah kita tadi membahas tentang bagaimana mengembangkan UMKM, bagaimana cara jualan UMKM secara online, digitalisasi UMKM, bikin anggaran, bikin laporan pembukuan seperti apa, sampai tadi terakhir ngitung pajak PPh UMKM itu seperti apa. Nah, pada kesempatan ini saya coba akan membagikan ya topik tentang layanan perpajakan secara online. Topik ini adalah kerjasama dari kami Nusa Tenggara Buana dengan University Sains Malaysia ya, Prof. Nur Hazlina yang tidak bisa hadir saat ini. Seperti kita ketahui Bapak Ibu, saat ini baik karena keinginan maupun karena keterpaksaan ya, apalagi sekarang zaman pandemi seperti ini, mungkin ibu-ibu nih baik yang punya usaha ataupun yang memang di rumah, Bapak juga mungkin kebanyakan melakukan belanja online dibandingkan dengan belanja offline ya. Kita lihat bahwa banyak toko-toko retail seperti Giant yang pada tutup ya, Matahari tutup. Kenapa? Karena banyak pembeli konsumen yang belanjanya online. Begitupun dengan anak-anak kita yang sedang belajar PJJ, mungkin sekarang PJJ, kemarin sempat PTM PJJ lagi karena mungkin pandemi ya. Dengan fenomena bahwa kegiatan kita dilakukan secara online, kita selain karena keterpaksaan, kita juga bisa membandingkan antara cepat sama macet. Kegiatan online, mau belanja, mau belajar, itu mungkin lebih cepat dibanding dengan offline yang mungkin kita akan ketemu macet. Kita juga bisa membandingkan pengeluaran kuota dengan pengeluaran bensin. Kalau kita online, mungkin kita beli kuota yang mungkin lebih hemat daripada kita beli bensin kalau kita keluar dari rumah. Terus kegiatan online juga bisa kita lakukan secara major ya, teman-teman mungkin bisa sambil belanja, ibu-ibu, bapak-bapak bisa belanja sambil goleran ya, dibanding dengan antri kalau offline. Terus juga kalau belanja online itu kita bisa kapan aja ya, bisa all days 24 jam, sedangkan kalau offline itu hanya biasa jam 10 sampai jam 10, terbatas hari ya, terbatas jam. Kemudian kalau kegiatan online itu bisa dilakukan sambil ngapain? Kayak sekarang mungkin teman-teman Bapak Ibu sambil webinar bisa sambil dagang, sedangkan kalau offline itu ya mungkin harus fokus di satu tempat aja, satu kegiatan aja. Nah, itu latar belakangnya. Nah,
Atas hal itu juga pemerintah melalui Dirjen Pajak melakukan terobosan, udah lama sih, udah dari 2014, tapi memang terasanya memang saat ini semenjak pandemi ini memang sangat terasa. Jadi hampir semua layanan perpajakan itu dibuat online, Bapak Ibu. Ya, ada e-registration, salah satunya ada kering pajak, ada e-billing, ada e-filing, e-faktur, KSWP, ISKD, macam-macam ya Bapak Ibu. Benefitnya tentu saja lebih murah, bisa dilakukan kapanpun, bisa dilakukan dimanapun, gratis, dan juga otomatis. Jadi nggak perlu step by stepnya terlalu banyak. Saat kita udah selesai, itu otomatis kita ter-record gitu ya. Itu keuntungan dari tax service ya, dari pelayanan perpajakan secara online Bapak Ibu. Terus kalau Bapak Ibu UMKM di sini mau menggunakan layanan perpajakan online itu gimana caranya ya gitu, karena nggak ujuk-ujuk Bapak Ibu bisa langsung menggunakan layanan perpajakan online itu ya. Pertama tentu saja Bapak Ibu harus punya NPWP dulu ya. Punya NPWP, saya nggak punya NPWP nih, gimana caranya gitu ya. Bapak Ibu bisa daftar online NPWP juga melalui ada namanya aplikasi e-registration atau e-reg gitu ya. Terus setelah punya NPWP, kalau mau pakai layanan perpajakan online, Bapak Ibu harus punya e-fin. Lo punya e-fin, saya nggak punya e-fin, caranya gimana? Bisa mengajukan online juga Bapak Ibu. Kemudian kalau udah punya e-fin, barulah Bapak Ibu bisa login ke djponlinepajak.co.id. Di dalamnya banyak layanan perpajakan online Bapak Ibu ya, bisa e-billing untuk bayar pajak, bisa e-filing untuk lapor pajak, bisa KSWP ya untuk mengecek Bapak Ibu statusnya seperti apa, dan layanan-layanan perpajakan yang bisa digunakan di DJP online. Kemudian kalau untuk e-faktur, jika Bapak Ibu omsetnya mudah-mudahan nanti membesar gitu ya, udah lebih dari 4,8 miliar, atau misalnya Bapak Ibu itu sebagai supplier atau kontraktor mitra dari instansi-instansi pemerintah, mungkin Bapak Ibu diharuskan menerbitkan faktur pajak, maka Bapak Ibu juga bisa menggunakan layanan namanya e-faktur. Terus kemudian tadi ya Bapak Ibu, kita mulai dari daftar NPWP dulu. Kalau nggak punya NPWP, kasarnya kan ya ngapain juga lapor, ngapain juga bayar pajak kan gitu ya, kalau nggak punya NPWP, karena nggak akan bisa gitu. Sedangkan di satu sisi, Fiskus atau orang pajak juga tetap aja melototin tuh masyarakat-masyarakat yang omsetnya, yang penjualannya itu sudah menurut Fiskus, menurut pemerintah tuh udah harusnya bayar pajak gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus punya NPWP. Caranya punya NPWP itu dengan online. Sekarang Bapak Ibu bisa masuk ke namanya iregpajak.co.id ya. Dari situ Bapak Ibu terus daftar. Klik linknya, terus Bapak Ibu isi email, jadi by email ya. Bapak Ibu kalau email pasti udah punya, karena sekarang udah pada punya smartphone semua ya. Terus dari situ isi captcha, terus klik daftar, nanti dari situ Bapak Ibu tunggu di email masuk, tunggu di inbox ya, di email verifikasi, link verifikasi. Kalau udah ada link verifikasi, Bapak Ibu klik link verifikasinya, baru nanti isi data pribadi Bapak Ibu, ada jenis wajib pajak, misalnya apa orang pribadi, apa badan gitu ya, terus namanya, alamat email, nomor handphone, password, dan lain-lain. Kemudian kalau udah diisi, baru klik daftar, nanti baru tunggu lagi tuh email aktivasi namanya. Dari situ baru klik link aktivasi, nanti jadi deh NPWP-nya. Nah, kalau udah punya NPWP, tentu saja Bapak Ibu tadi ya punya kewajiban untuk bayar dan lapor pajak. Kalau udah punya NPWP, terus melakukan layanan perpajakan online, apa aja tadi, ada e-billing, ada e-filing, ada KSWP, ada e-faktur. Nah, Bapak Ibu harus punya e-fin namanya. Nah, e-fin kalau dulu, zaman dulu, kalau mau punya e-fin harus kantor pajak datang. Kalau sekarang, mau punya e-fin juga bisa ngajuin online juga Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa klik linknya, e-fin.pajak.go.id, terus Bapak Ibu siapin NPWP yang tadi udah punya ya, udah ready. Terus dari situ Bapak Ibu siapkan kalau di handphone akses kamera phone-nya diberi buka, supaya bisa nanti Bapak Ibu mengakses kamera karena ada foto kan gitu. Dari situ baru klik mulai sekarang, dari situ isi NPWP, lanjutkan terus selfie ya. Bapak Ibu yang suka selfie itu nggak susah, tinggal klik selfie aja. Karena kenapa dibutuhkan foto diri dari wajib pajak, supaya yakin bahwa memang
yang menggunakan layanan itu adalah memang wajib pajak sendiri, jadi bukan orang lain Bapak Ibu. Takutnya NPWP Bapak Ibu digunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi ada selfie, dari situ baru nanti akan terbit EVIN-nya, gitu ya. Kalau udah terbit EVIN, barulah Bapak Ibu bisa melakukan layanan perpajakan online ya. Bapak Ibu bisa klik djponlinepajak.go.id ya, di situ pertama kalau misalnya mau lapor pajak pasti harus bayar pajak dulu. Kalau memang Bapak Ibu ada kewajiban untuk bayar pajak, ya Bapak Ibu harus bayar pajaknya. Tapi enggak serta-merta kalau kita lapor pajak harus bayar pajak. Tadi ya, melanjutkan Pak Faber, kalau memang kita udah punya NPWP, yang wajib banget itu adalah lapor. Kalau misalnya ada pajak yang harus dibayar, berarti bayar dulu baru lapor. Tapi kalau misalnya nggak ada pajak yang harus dibayar, berarti nggak perlu bayar tapi lapor. Nah, Bapak Ibu yang memang ada kewajiban untuk bayar pajak nih UMKM sekarang ya, misalnya dengan omset misalnya, omsetnya kan kalau sampai 500 juta setahun memang masih nol ya. Misalnya udah sekarang bulan Februari ini ternyata omsetnya udah 500 juta, berarti di Maret Bapak Ibu udah wajib bayar pajak, kan udah lebih dari 500 juta ya di bulan Maret. Nah, misalnya udah lebih dari 500 juta, maka selisihnya setelah 500 juta itu Bapak Ibu wajib bayar 0,5% tarifnya 0,5. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke link ini, djponlinepajak.go.id, terus masuk e-billing, terus isi ya, isiannya, ada jenis pajaknya, terus masa pajaknya, jumlah pajaknya. Nah, untuk UMKM sendiri, kode jenis taronnya 41128 420 Bapak Ibu. Nanti ada pilihannya di situ, terus dari situ nanti ada, kalau udah selesai nanti ada namanya ID billing. Kalau udah dapat ID billing, baru Bapak Ibu silakan pergi ke ATM, atau misalnya pakai M-Banking, pakai Internet Banking, SMS Banking, atau ke teller ke bank, atau ke pos juga bisa. Nah, kasihlah ID billingnya. ID billingnya nggak perlu di-print Bapak Ibu, yang penting ada nomor ID billingnya aja ya, kayak ya digit nomor lah. ID billingnya baru kita isiin, ID billingnya kalau misalnya kita punya M-Banking misalnya, mobile banking, nanti ID billingnya dimasukin, kalau udah dimasukin, diisi dengan ID billing, terus kita transfer pembayaran ke situ, maka nanti munculnya NTPN. NTPN inilah adalah bukti pembayaran. Dengan NTPN ini, Bapak Ibu bisa melampirkan bukti setor itu ke laporan perpajakan Bapak Ibu. Ya, laporan perpajakannya kalau untuk UMKM ya nggak perlu lapor tiap bulan juga, lapornya nanti di akhir tahun. Tapi bukti bayar yang dibayar tiap bulan tadi, kalau memang sudah lebih dari 500 juta, Bapak Ibu lampirkan nanti. Ya, lapor pajaknya pakai apa? Sekarang lapor pajaknya Bapak Ibu bisa masuk juga ke DJP Online. Sama, tapi kalau tadi e-billing, sekarang jadinya masuknya ke e-filing. Masuk ke e-filing, terus Bapak Ibu bisa menggunakan e-form. Ya, di situ ada pilihan e-form, kalimatnya untuk e-form. Terus buat SPT, terus nanti download e-formnya. E-form itu seperti nanti bentuknya PDF Bapak Ibu, bentuk PDF, tapi nanti setelah di-download Bapak Ibu ngisi di situ. Jadi nggak perlu online lagi ngisi. Setelah diisi e-formnya ya termasuk nanti lampiran yang bukti setor ya, bukti bayar, diisi segalanya, penghasilannya, kalau UMKM omset tiap bulannya berapa, hartanya, hutangnya diisi, baru nanti upload. Kalau udah upload bukti store-nya nanti tinggal dilapor ya. Lapornya online lagi. Nanti ada deh bukti ke email kita, semacam OTP gitu, bahwa kita mau lapor, iya, seperti itu konfirmasi. Nanti kalau udah selesai lapor, nanti ada buktinya masuk ke email kita juga. Emailnya adalah email yang didaftarkan di awal Bapak Ibu, waktu kita daftar NPWP pertama itu ya. Nah, itu nanti ada konfirmasi bahwa kita sudah lapor ISPT tahun, misalnya kayak sekarang di Februari, Maret 2022 itu berarti lapor SPT untuk tahun 2021 ke tahun lalu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu sudah punya EVIN, sudah punya NPWP, sudah setor dan sudah lapor, maka Bapak Ibu sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan pemerintah. Yang perlu digarisbawahi juga bahwa saat ini tidak layanan perpajakan memang dibukanya online semua Bapak Ibu. Karena di kantor pajak pun sekarang sudah dibatasi, jangankan wajib pajak yang ke kantor pajak, orang pajaknya sendiri pun sudah dibatasi yang masuk ke kantor pajaknya berapa persen. Jadi saran saya Bapak Ibu silahkan dipelajari bagaimana caranya bayar dan lapor pajak supaya Bapak Ibu tidak kesusahan nantinya saat harus melaksanakan kewajiban perpajakan.
Karena meskipun keadaan lagi pandemi, orang pajak juga lagi WFH, banyaknya tetap aja Bapak Ibu pengawasan dari pemerintah, dari DJP tetap gencar juga. Kalau kita misalnya sudah melaporkan omset kita, udah masuk rekening kita berapa juta, tapi kita nggak bayar pajak, nah itu bisa aja nanti orang pajak akan menduga atau menagih kita supaya kita bayar pajak. Terima kasih Bapak Ibu, itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kemudian nanti kita akan diskusi, jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, baik itu dari pembukuan, baik itu dari perpajakan, silahkan di raise hand atau Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaan di chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deden. Kita memasuki untuk sesi berikutnya, yaitu sesi untuk tanya jawab. Mungkin untuk pertanyaan yang tadi Pak, boleh dijawab dulu. Ya, pertanyaan dari Bapak Suprayogi tadi, dari UMKM Pakaian, yang kebetulan pertanyaannya sama dengan Ibu Ayu Krisna, dari UMKM Bunga Rakit Krisna. Pertanyaannya, jika penjualan sebulan hanya mencukupi kebutuhan rumah tangga, lapor pajak penghasilan dalam pandemi ini seperti bagaimana? Ya, ini Bu siapa nih Bu Siska? Bu apa? Dari saya yang jawab, kata siapa? Bu Sundari. Boleh Pak Feber atau Ibu Siska, silakan menjawab. Saya bantu ya Bu ya. Tentang pertanyaan tadi ya, dari Ibu siapa namanya? Ibu. Dari Bapak Suprayogi dan Ibu Ayu Pak, Krisna. Iya, Pak Suprayogi. Jadi begini Bu, di perpajakan itu ada kewajiban itu memotong, memungut, dan melapor ya, atau menyetor dan melapor gitu. Jadi masalah lapor tidak ada penghasilan, kalau sudah punya NPWP wajib lapor Bu di akhir tahun kalau untuk pribadi ya. Contoh nih kalau misalnya nih, jadi kalau penghasilannya di bawah tidak kena pajak yang tadi itu tetap wajib lapor. Nah, apakah bayar pajak? Tentunya tidak ya. Contoh lah misalnya penghasilan saya 50 juta. Nah, untuk kebutuhan rumah tangga juga udah habis gitu kan. Nah, maka itu tidak kena pajak. Tapi gini Pak, sebenarnya ini kalau masalah kebutuhan itu kan berbeda-beda ya. Ada orang kebutuhan rumah tangganya mungkin cuma 3 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Bahkan ada orang kebutuhan rumah tangga per bulannya itu bisa 30-50 juta gitu. Itu relatif. Tapi pada prinsipnya adalah penghasilan ya, tidak kena pajaknya itu yang menjadi patokan. Nah kalau untuk lapor Pak, ya dilapor ya Pak ya untuk di akhir tahun ini. Saya kira itu mungkin jawaban lebih sederhana mungkin dari Mbak Sendiri. Ya. Baik Pak Feber, terima kasih. Mungkin dari yang mengajukan pertanyaan, Bapak Suprayogi atau Ibu Ayu tadi, masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Jika tidak ada, masuk ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Dari Ibu Madesu Silawati dari UMKM Cipondo. Terkait materi perizinan yang telah disampaikan tadi. Pertanyaannya, apakah lembaga PT yang sudah vakum beberapa tahun bisa diaktifkan kembali? Mekanismenya seperti apa? Mohon penjabarannya. Baik, pertanyaan tersebut saya jawab ya. Bu Made, Ibu apa Bapak maaf? Ibu. Terkait dengan masalah Badan Hukum Perseroan Terbatas PT yang sudah lama tidak aktif. Namun info tidak aktifnya sejak kapan Bu atau Bapak ya? Nah jika tidak aktifnya sebelum tahun 2017 ya, nah itu bisa didaftarkan kembali atau bisa digunakan kembali sesuai dengan Undang-Undang PT tahun 2017, yaitu bisa meregistrasikan kembali KBLI ya, melalui mekanisme KBLI. KBLI ini nanti bisa diurus NIB-nya, nomor induk berusahanya melalui PTSP ya. PTSP mungkin kalau di Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM
kalau ada, saya belum bukan begitu tahu kalau di Kota Tangerang apakah ada sistem satu pintu atau PTSP atau ada layanan kalau di Bekasi itu ada MPP namanya. Nah, itu bisa mendaftarkan PT kembali melalui lembaga tersebut atau institusi tersebut atau PTSP ya, untuk mendapatkan nomor NIB melalui mekanisme KBLI. Dan kalau perlu atau sebaiknya dibuat kembali atau didaftarkan kembali ke Kementerian atau Menkumham ya, untuk mendapatkan SK Kementerian Hukum dan HAM yang baru lagi, sehingga PT tersebut atau PT yang sudah lama tidak aktif tersebut bisa digunakan kembali ya. Kemudian jangan lupa NPWP juga diaktifkan, atau kalau belum ditutup NPWP-nya ya bisa digunakan kembali ya otomatis mengenai NPWP nanti tetap wajib lapornya itu tadi dikatakan oleh Pak Faber, walaupun ada penghasilan atau tidak ada penghasilan bagi suatu badan atau orang pribadi, ya tetap harus ada wajib lapor ya Pak Faber ya. Artinya tetap walaupun nggak ada omset ya wajib lapor atau membuat SPT, istilahnya SPT nihil ya tetap dilakukan ya, tetap dilakukan. Jadi Bu Made atau Pak Made ya bisa melakukan hal tersebut ya, atau bisa mengaktifkan kembali PT tersebut sebenarnya. Oke, demikian. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari bapak-bapak di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk melengkapi jawaban saya. Sundari. Baik, dilanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Amoy Marpaung. Saya mau tanya, untuk UMKM di bawah 500 juta, apakah perlu dilaporkan atau tidak? Pertanyaannya ini ke siapa nih? Saya juga nih. Kayak ini. Pak Deden mau jawab? Boleh untuk Pak Deden? Atau boleh saya tambahin, nanti Pak Deden lengkapi, Pak Deden tambahin ya. Jadi gini, memang kalau secara seringkali orang petugas pajak menyatakan begini, di bawah PTKP nggak usah lapor lah gitu loh. Itu sering itu. Memang karena nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi kalau kita bicara dari sisi peraturan, sebaiknya dilapor. Kalau menurut pendapat saya ya, memang kalau di bawah, tentulah kalau di bawah 500 juta nanti, kalau sekarang kan masih berlaku ya. Kalau nanti di tahun 2022 untuk dilapor 2023, 500 juta masih lapor enggak? Nah, sepanjang tidak ada peraturan yang belum jelas mengatakan tidak perlu lapor, maka sebaiknya dilapor. Karena apa? Memang kalau pada saat diperiksa pun nanti kan di bawah PTKP nggak ada kena pajak ya. Tapi itu menjadi pintu, bisa menjadi pintu masuk untuk bertanya, bisa jadi ruang petugas pajak juga untuk menanyakan, masuk dia untuk menanyakan hal-hal lain. Kenapa kau nggak lapor? Nah, mulailah itu bla 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 gitu loh. Itu membuat ruwet. Nah, jadi menurut pendapat saya sih itu tetap harus lapor karena sudah punya NPWP, punya kewajiban itu. Walaupun mungkin ya ada sebagian tidak perlu lapor lah karena itu di bawah PTKP kok gitu loh. Maka saya juga sering dengar itu. Nah, cuma kalau saya menyarankan tetap lapor karena peraturan mengatakan bahwa punya NPWP, punya kewajiban gitu loh. Atau mungkin Pak Deden mungkin bisa tambahin Pak Deden. Oke Pak Faber ya, Bu Amoy. Kalau ini kan aturan yang UMKM 500 juta nggak kena ini kan mulai di tahun 2022 ya Bu Amoy ya. Jadi sedangkan kalau UMKM, kalau yang namanya orang pribadi tertentu ya, dengan omset tertentu, peredaran tertentu nih, UMKM ini, lapornya kan memang nggak tiap bulan. Lapornya di akhir tahun ya, dilampirkan di SPT tahunan nanti Bu Amoy. Kalau 2022 misalnya omsetnya masih 500 juta,
ya berarti kan nggak bayar secara bayar bulan. Bayarannya tiap bulan ya, bayarnya tiap bulan, jadi tiap tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi dari omset Bu Amoy yang Januari berarti bayar 15 Februari, omset Februari bayar 15 Maret, terus seperti itu. Tapi kalau masih 500 juta berarti kan nggak bayar. Itu nggak perlu lapor bulanannya, nggak perlu lapor misalnya. Tapi kalau misalnya nanti udah di April misalnya udah 500 juta, lebih dari 500 juta, berarti Bu Amoy harus bayar tuh setengah persennya itu. Nah, lapor di SPT tahunan aja. Di SPT tahunan kan nanti ada lampiran untuk PPh final untuk UMKM ya, Bu Amoy ya. Di situ Bu Amoy rekapin omset Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Nah, sepanjang sampai 500 juta berarti kan PPh-nya 0. Yang nggak ada juga bukti bayarnya kan gitu. Tapi kalau udah lebih dari 500 juta ya berarti ada bayarnya setengah persennya. Lampirkan SSP-nya. Seperti itu sih Bu Amoy. Jadi nggak perlu misalnya apakah kalau misalnya nggak bayar 500 juta misalnya Januari, Februari, Maret sampai 500 juta doang misalnya kan nggak bayar tuh. Perlu lapor nggak tiap bulan? Ya nggak perlu lapor juga. Lapornya kemana? Karena nggak ada SPT untuk khusus PPh final ini kan gitu. Jadi gitu aja Bu Amoy. Nanti lapornya ya tetap di SPT tahunan, bulanannya nggak perlu lapor. Menurut saya, karena memang nggak ada juga SPT-nya, mau lapor pakai apa juga. Itu ya, Pak Feber ya, sepakat ya? Betul, sepakat. Itu dari kami seperti itu, Bu Amoy. Yang penting Bu Amoy bikin rekapan aja, di SPT tahunannya ada gitu. Iya, sepakat Pak Deden. Sepakat. Oke, silakan Sundari lanjut. Di mute Ya, kamu. terima kasih Pak Deden dan Pak Feber untuk jawabannya, sangat jelas sekali ya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya untuk Ibu Rona dari Bapak Herianto. Kalau kita mau start di bulan Maret 2022 menggunakan aplikasi akuntansi UKM, sedangkan kita sudah punya stok produk dan bahan baku. Nah, untuk memasukkan di aplikasinya itu bagaimana, Bu? Silahkan dijawab, Ibu Rona. Oke, terlihat nggak kira-kira? Iya, Terlihat ya. Maaf, tadi Bapak siapa? Mbak Sun? Pak Herianto. Oh, Pak Herianto, begini Pak. Apabila ini terjadi pencatatannya di pertengahan bulan, kita bisa memasukkan aplikasinya. Contoh seperti ini Pak, kita bisa buat ini dengan cara yang kedua ya Pak. Jadi Bapak tinggal masukkan tambah modal, itu anggap modal kita persediaannya ya Pak. Jadi modal pemilik, pilih modal pemilik, dan itu simpan ke persediaan barang dagang Pak. Misalnya di situ Bapak keterangannya tulis persediaan awal, jumlah persediaan Bapak itu yang sekarang Bapak perkirakan ya Pak ya, kira-kira lah ya, itu dihitung dulu kira-kira berapa jumlahnya, nih saya ambil 5 juta. Nah itu Bapak tinggal klik simpan. Nah, cara yang pertama itu tadi masuk kas transaksi yang manual ya. Jadi Bapak bisa masukkan ke dalam persediaan awal ya, persediaan ya Pak. Lawannya modal pemilik. Jadi jumlahnya sama-sama misalnya 5 juta ya, debit 5 juta, kredit 5 juta. Nah, yang ini saya kasih muncul ini adalah cara yang kedua Pak. Kalau di aplikasi akuntansi UKM. Jadi Bapak lebih mudah sih yang kedua ini. Oke, mungkin itu Mbak Sundari yang bisa saya jawab. Baik, Terima kasih, Bu. Bu Rona. Dari Pak Herianto, apakah sudah jelas ya? Cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi nanti Kemudian Pak Herianto, ada... Bapak bisa, sebentar Mbak. Ya, Bu. Bapak bisa mulai pakai ini Pak, kapanpun Pak. Jadi lebih mudah, karena ini aplikasinya gratis. Jadi sangat sayang sekali kalau UKM tidak memanfaatkan aplikasi ini. Iya Gitu, Bu, Pak. betul. Karena memang kondisi saat ini UKM kan untuk akuntansi memang belum pada bisa istilahnya Bu. Ngerti ya, ya betul. Jadi belum pada ngerti, paham kayak gimana. Nah kan sebetulnya ini ilmu yang bagus, walaupun sederhana tapi ini sangat bagus buat teman-teman UMKM sebetulnya Bu. Jadi dia tahu keuntungan laba bersihnya berapa dan lain sebagainya. Sebetulnya bagus Bu untuk diterapkan ke UMKM nih Bu. Ya, silakan Pak. Nanti kalau misalnya Bapak kurang mengerti, Bapak bisa akses juga di YouTube ada Pak
cara penggunaan aplikasi UKM-nya. Oh, siap, Nanti Bu. kalau Bapak misalnya memang lebih ingin mempelajari aplikasi ini lebih lanjut, silahkan nanti akses di YouTube atau nanti bisa diulang dengan ini kita nih, sharing kita hari ini. Nanti kita akses ke YouTube juga, Pak. Siap, Bu. Gitu, Terima Pak kasih, Bu Heri. Rona. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Sutrisno. Kami pelaku UMKM sebenarnya taat pajak, tapi masalahnya membayar atau lapor pajak itu rumit dan berbelit-belit. Bisakah diusulkan agar bayar pajak semudah transfer uang di ATM? Bahasa sistem pajak itu tidak sesuai bahasa sehari-hari, Pak. Ya, ini siapa nih? Oh, kita juga nih Pak Denny. Jadi gini Pak Sutrisno ya, bayar pajak itu bisa sederhana nggak? Jadi kalau menurut pendapat saya nih Pak ya, memang ada yang rumit, ada yang tidak rumit. Jadi yang pertama-tama supaya nggak rumit Pak, kita harus ada unsur kerelaan dulu. Kita rela membayar pajak. Itu yang pertama dulu Pak. Yang kedua, perhitungan ini sangat sederhana. Karena dia udah, sekarang ini tadi udah saya jelaskan, berapa omset Bapak 1 bulan, kali 0,5 sebelum 500 juta nanti, setor ke bank. Setornya itu juga sekarang pakai ATM bisa Pak. Jadi di ATM juga bisa, melalui billing juga bisa. Udah bisa dengan ATM, ada kayak dulu harus pakai SSEP dulu lah, datang ini bawa duitnya kan enggak. Kalau sekarang enggak, lebih gampang, lebih sederhana sekarang. Bahkan bayar pajak juga sekarang tengah-tengah malam nih, jam 12 malam juga bisa sekarang. Nah, karena semua udah pakai sistem. Nah, cuma mungkin karena belum biasa aja mungkin Pak Sutrisno, nanti mungkin kalau ada konsultan pajak di sekitar sana mungkin ya dituntun aja minta, atau ke kantor pajak dituntun di install di HP-nya supaya dari handphonenya aja bayar pajaknya gitu loh. Jadi nggak perlu lagi keluar gitu loh. Nah, saya kira itu mungkin Pak Sutrisno, kita harus bagaimanapun kita harus bantu negara ini. Mungkin Pak Deden bisa bantu, mungkin tambah aja Pak Deden. Betul Pak Trisno, memang untuk orang umum ya, untuk orang awam, pajak itu pertama menakutkan, kedua meribetkan. Memang gitu ya, menakutkan karena takutnya kalau ada orang pajak tuh kita suruh bayar pajak gede misalnya, terus merepotkan karena memang bahasanya, betul, setuju. Bahasa sistem pajak tuh nggak seperti bahasa sehari-hari, iya memang. Tapi memang pemerintah sekarang juga udah ini Pak, faktanya memang pemerintah juga udah lebih memperhatikan lah. Lebih memperhatikan wajib pajak. Sekarang kan banyak tuh tadi ya saya jelaskan di presentasi saya, aplikasi layanan perpajakan macam-macam ya. Ada kalau mau bayar pajak pakai e-billing, lapor pajak pakai e-filing, semuanya bisa online ya, Bapak Patrisno ya. Kalau misalnya kita sekarang lah kita biasa misalnya beli tiket di Traveloka, beli tiket di Agoda, ke hotel pakai tiket.com misalnya. Kalau kita udah biasa beli tiket, bayar pajak, bayar tiket, beli makanan, mungkin kita pakai Shopee misalnya, itu sebenarnya itu juga kalau mau bayar pajak semudah itu juga sih sebenarnya. Semudah itu bayar pajak, semudah itu lapor pajak. Memang kalau ditanya misalnya ngitungnya susah, iya memang secara umum, tapi pemerintah juga udah mengeluarkan aturan juga sih Pak, yang tadi Pak Faber jelaskan. Kalau untuk UMKM sekarang kita nggak perlu hitung ribet-ribet, kita bisa pakai langsung pakai 0,5% dari omset kita misalnya, seperti itu juga bisa. Jadi memang sudah dibuatkan aturan yang memudahkan UMKM gimana cara bayar, cara lapor pajak yang lebih gampang, lebih mudah, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Ya mudah-mudahan nanti UMKM wajib pajak sudah mulai terbiasa juga dengan sistem-sistem perpajakan, layanan perpajakan online yang sekarang udah banyak diterbitkan oleh pemerintah dan itu gratis. Itu ya Pak Trisno ya, mudah-mudahan lebih memudahkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Trisno. Ya, Pak, maaf mau diskusi lagi. Coba silakan. Bapak mungkin di kantor pajak itu, di pajak itu berapa persen orang yang bayar pajak itu pakai konsultan dan orang yang bayar sendiri? Nanti banyak pakai konsultan. Soalnya jadi ribet itu Pak masalahnya. Ya kan. Saya teman-teman hampir semua pakai konsultan. Biar sendiri jarang sekali gitu. Itu ya itu sebenarnya sih
terus terang saya pribadi nggak tahu di kantor pajak berapa yang pakai konsultan, berapa yang pakai pribadi. Tapi saya dari sisi akademisi ya, kalau misalnya Bapak sebenarnya gini, kalau Bapak mau googling pun atau Bapak YouTube aja, sekarang banyak tuh apa namanya apa YouTuber-YouTuber yang ngasih tuh tutorial cara bayar pajak, cara lapor pajak seperti apa. Ya memang kalau misalnya kenapa orang pakai konsultan pajak, memang pertama mikirnya udah gitu mikirnya mindsetnya ribet, terus misalnya takut, jadi udah konsultan pajak aja yang maju. Ya di satu sisi sih konsultan pajak sih senang-senang aja gitu ya, tapi kalau misalnya Bapak mikir, oh konsultan pajak pakai ada keluar uang lagi, kalau emang nggak mau seperti itu ya Bapak belajar sendiri, sebenarnya udah banyak juga Pak situsnya yang bisa Bapak tonton lah gitu kan. Sekarang kan gampang tuh bisa nonton YouTube di mana aja. Udah banyak Pak YouTuber-YouTuber yang kasih tutorial bayar pajak, lapor pajak, pertanyaan-pertanyaan pajak bisa bisa nonton di situ juga bisa. Itu Pak, mungkin bisa membantu seperti itu. Jadi memang ada dua sisi sih. Kalau mau gampang ya pakai konsultan pajak, nggak ribet, nggak takut, nggak pusing, silahkan. Tapi ya pasti kalau mau keluar uang gitu ya. Tapi kalau misalnya ya udah saya mau belajar deh gitu, mau belajar sendiri, hemat misalnya gitu ya, belajar sendiri, ya udah silakan Bapak baca-baca aja. Dan kalau misalnya butuh bantuan juga Bapak bisa telepon ke Kering Pajak Pak. Ada di DJP itu namanya Kering Pajak 1-500-200, Bapak bisa telepon nanya ke mereka beliau-beliau itu Pak. Atau kalau di KPP kantor pajak juga ada Pak, Bapak ada linknya, Bapak bisa googling nomor telepon misalnya KPP Tangerang, KPP Cikupa gitu misalnya ya, berapa nomor teleponnya itu ada juga saluran yang bisa ditanyakan seperti itu Pak. Jadi memang udah lebih banyak layanan yang memang bisa diakses secara online, nggak perlu tatap muka Pak. Boleh saya tambah sedikit Itu ya Pak Tisno ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya mungkin diskusi ini bisa disampaikan ke yang bikin peraturan pajak Pak, biar lebih simpel gitu Pak. Insya Allah Pak, nanti kita upload di YouTube, nanti mungkin DJP juga bisa dengar juga sih, bisa lihat juga Pak. Iya. Ya makasih. Ya sama-sama Pak Tisno. Yang pasti Pak, pajak itu dianggap kawan aja, jangan dianggap lawan. Mas Sundari, silakan. Ya. Ya, terima kasih Pak Deden atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Langsung pertanyaan langsung mungkin boleh kali itu. Iya. Siapa yang mau bertanya, raise hand, buka on cam. Ya. Kalau ada yang mau tanya, apalagi sekarang nih, ntar lagi lapor pajak ini, Maret. Nah, buat Bapak Ibu yang punya NPWP, yang masih kebingungan, ada Pak Deden, ada saya juga, ada teman-teman yang lain juga bisa membantu. Silakan Bapak Ibu, kalau mau nanya. Cukup kali, nggak ada yang nanya lagi. Ya, apalagi kalau ada yang Bapak Ibu punya kontrakan banyak kan nggak pernah dilaporin Bapak Ibu. Kebetulan Bapak Ibu ini Pak Deden sama Pak Faber adalah salah satu konsultan pajak. Kan biar sekalian siapa tahu ada kesulitan, ada dapat warisan, jual tanah, gimana lapornya. Nah, mumpung kita kasih ini, kita bantu Bu, kita Bapak Ibu. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kita akan ajarin dan sangat membantu sekarang pajakan. Mungkin teman-teman UMKM kalau misalnya nanti besok misalnya ada butuh pertanyaan diskusi yang semua dengan topik kita sekarang, nanti bisa sampaikan di grup ya. Mungkin nanti teman-teman dari Deperinda, dari Sudin bisa men-forward ke kami. Iya. Ya. Ditampung dulu kali ya. Kalau hujan pindah ya. Iya. Mana kan ini toxic yang biasa kita makan. Oh yang ini. Halo, Pak. Ini Pak. Ini udah makan siang ini. Iya boleh, silakan Sundari. Baik, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup mengingat waktunya memang sudah habis ya untuk sesi pertanyaannya. Ini tadi sesi foto sudah ya.
Isi foto Untuk saudara. Terus yang foto-foto, kuesioner sama daftar hadir yang belum isi, Iya, bagi yang belum sempat mengisi link absensi tadi dan juga untuk kuesioner, silahkan diisi terlebih dahulu. Baiklah, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para narasumber serta para peserta webinar yang telah mengikuti dan menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian acara dan juga bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musokib. makasih Mbak Sama-sama, Suri. Pak. Bu Handa. Semuanya. Tuhan. Makasih semuanya. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Suprayogi. Izin Pak Mus. Mangga Bu Aspia, silakan. Udah isi absensi sama kuesioner ya Bu? Udah Pak. Ya. Terima. Terima kasih. Bagi pesertanya yang ini mungkin boleh exit. Pak Faber, itu tadi pertanyaan-pertanyaan bisa direkap nggak Pak? Sama-sama. Foto bersama dulu seperti apa? Terima kasih Ibu Haristiawati. Kemudian untuk selanjutnya